Dan selalu sehat ya Bapak Ibu dan tentunya dalam kondisi yang bahagia adalah tanpa kekurangan suatu apapun. Makan siang lauknya tahu, sorenya minum teh poci, gula batu dan makan uli. Selamat bergabung Bapak dan Ibu dalam webinar kerjasama Ruang Energi dan Maluku Energi Abadi. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Ini ada pemimpin redaksi dari Ruang Energi, Bos Godang. Apa kabar? Sehat ya, Bang? Alhamdulillah kabar baik. Selamat siang semua. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Barakallah semua. Silakan Mbak Brigita. Baik, terima kasih. Dan tentunya saya mau sapa dulu ini para narasumber yang pada siang hari ini akan sharing dengan kita Bapak Ibu mengenai tema peran dan dampak industri hulu migas di Maluku, khususnya Blok Masela dalam pembangunan ekonomi masyarakat Maluku. Saya sapa terlebih dahulu ada Kepala Divisi Formalitas SKK Migas yang dalam hal ini mewakili Kepala SKK Migas Bapak Syaifuddin. Pak Syaifuddin, selamat siang. Yang Mbak Pak Brigita. Syaifuddin sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi di kantor Pak? Lagi di Bandung. Lagi sibuk banget ini kayaknya ya Pak ya. Ya. Bisa memacu target dan menyusun kinerja untuk tahun 2022 agar seluruh target yang diharapkan nanti bisa tercapai tentunya ya Pak. Dan tentunya ini ada Kepala Divisi Rantai Suplai serta Analisis Biaya SKK Migas Bapak Erwin Suryadi. Pak Erwin, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Sehat Pak Erwin? Alhamdulillah. Ini Pak Erwin lagi di Bandung atau lagi di kota lain nih Pak? Lagi di kota lain. Waduh, kayaknya semuanya langsung dievaluasi nih daerah-daerah nih kinerjanya ya Pak. Jadi kalau nggak dimarahin Pak Saifuddin sama Josis nanti kalau nggak. Kalau nggak nyampe nanti langsung di WhatsApp, ini bagaimana kok nggak nyampe waktu rapat apalagi ya Pak. Dan ini tadi yang barusan di-mention, Sekretaris Jenderal dari Dewan Energi Nasional, Pak Joko Siswanto. Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Pak Joksis dari hari ke hari makin sumringah wajahnya. Senior kita ini Pak Joksis. Iya, tapi makin terlihat lebih mature ya Pak. Udah cocok jadi wamen Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak Joksis sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya. Dan saya juga mau sapa Subkoordinator Penilaian Rencana Pengembangan Lapangan Migas dari Kementerian SDM, ada Bapak Barkum Karisma Suko. Pak Barkum, selamat siang. Siang, Mbak. Pak Barkum sehat Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat ya Pak ya. Ini lagi di Bandung atau lagi bareng sama Pak Erwin atau lagi di mana? Saya lagi di Bandung, Mbak. Wah, jangan-jangan bareng sama Pak Saifuddin nih. Ya, mungkin acara yang berbeda, Pak. Saya juga lagi di Bandung loh. Oh ya? Wah, saya pikir dalam satu acara yang sama, ternyata beda-beda ya Pak. Iya. Baik, saya sapa juga ada Direktur BUMD Maluku, PT Maluku Energi Abadi, Bapak Musalam Latukonsina. Pak Musalam, selamat siang. Selamat siang, Mbak Brigita. Di sana udah hampir sore ya Pak? Udah jam Iya, 2. udah hampir jam 4 sore. Oh, udah jam 4 malah. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Harus sehat terus ya Pak? Alhamdulillah. Dan ada pengamat migas Bapak Ridwannya. Baik, Pak Ridwan. Halo. Recording in progress. Pak Ridwan sehat? Dalam penyampaiannya nanti ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan juga yang kami hormati ada Pak Saifuddin, Pak Erwin dari SKK, kemudian Pak Musalam, dan Pak Ridwannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan paparan mengenai partisipasi interest 10% wilayah kerja Masela. Mungkin slide selanjutnya. Baik, kita mulai dari definisi PI 10%. Jadi PI 10% itu adalah besaran maksimal 10% participating interest pada kontrak kerjasama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD atau badan usaha milik negara. Jadi participating interest itu adalah hak dan kewajiban gitu ya, ketika suatu kontraktor dia bergabung dalam suatu blok migas, ya kalau dia punya haknya itu 10%, dia punya PI 10%, artinya dia punya hak di situ untuk mendapatkan keuntungan sebesar 10%,
Dan juga sebaliknya juga punya kewajiban untuk membiayai juga di situ 10%. Nah, tapi di sini dengan keluarnya Permen 37 tahun 2016 ada kebijakan dari pemerintah bahwa besaran kewajiban BUMD tadi yang 10% tadi yang harusnya dia ikut membiayai itu dia menjadi ditalangi terlebih dahulu oleh kontraktor ya seperti itu. Jadi BUMD ketika dia bergabung dia tidak perlu membayar di awal, dia cukup ikut saja di situ. Nanti begitu ada bagi hasilnya itu tadi yang akan digunakan untuk membayar kewajiban dari BUMD seperti itu. Nah di sini kemudian itu wajib ditawarkan kepada BUMD. Kalau BUMD-nya tidak berminat, baru ditawarkan kepada BUMN. Selanjutnya, nah, apa manfaat keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK Migas melalui PI 10%? Jadi, pertama ya, ada profit, yaitu memberikan keuntungan bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Jadi dari tadi yang dia mendapatkan 10% tadi, artinya dia juga BUMD akan mendapatkan 10% dari bagi hasil gitu. Nanti setelah dipotong biaya akan masuk ke kasnya BUMD, nanti setelah dipotong biaya operasional BUMD akan masuk ke penerimaan daerah. Makanya di sini harapan kami adalah jangan ini ya, hari kami ada dapat beberapa laporan itu di sejumlah daerah porsi untuk operasional BUMD-nya itu terlalu besar, ada yang seperti itu. Jadi harapannya adalah sewajarnya gitu ya, porsi untuk operasional BUMD entah gaji karyawan dan sebagainya agar lebih banyak yang bisa masuk ke pendapatan daerah seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua adalah knowledge itu. Jadi ada memberi pengetahuan pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok migas sebagai kontraktor. Jadi di sini dengan PI 10% awalnya BUMD itu dia masuk gitu, dia melihat dapurnya, dia bisa belajar proses industri migas itu seperti apa. Kemudian harapannya ke depan itu mereka bisa menjadi pengelola migas yang sebenarnya gitu. Ini dia dapat 10% ya, mungkin selanjutnya mereka bisa lebih besar lagi porsinya, bisa menjadi operator dari suatu wilayah kerja ya. Kita tahu ada satu BUMD di Riau itu Bumi Siap Pusako yang sekarang di tahun 2022 mereka akan mengelola 100% satu wilayah kerja yaitu wilayah kerja CPP. Nah, harapannya nanti BUMD-BUMD yang mendapatkan PI 10% ini juga akan berkembang seperti itu gitu. Jadi punya kedaulatan seperti itu ya. Kemudian adanya yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah transparansi. Adanya keterbukaan mengenai data lifting, cadangan kos dan lain-lain. Jadi begitu BUMD masuk sebagai pemegang PI di suatu wilayah kerja, mereka bisa melihat isi dari wilayah kerja tersebut, ya datanya cadangannya berapa, kemudian penerimaannya berapa dan sebagainya gitu. Jadi agar bisa betul-betul tahu gitu apa yang ada di dalam wilayah kerja tersebut. Nah, kemudian karena tadi daerah tersebut sudah mendapatkan PI 10% lewat BUMD, maka daerah juga mempunyai kewajiban. Kewajiban dari daerah adalah mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membantu penyelesaian permasalahan yang timbul akibat terkait pelaksanaan kontrak kerjasama di daerah gitu ya. Misalnya ada konflik terkait lahan dan sebagainya, maka harapannya pemerintah daerah bisa hadir di situ. Dan dua hal ini tadi merupakan manfaat bagi kontraktor gitu, yang merupakan kompensasi atas penurunan keekonomian mereka. Kemudian next. Nah ini tadi skema penawaran PI 10% kepada BUMD. Jadi penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerjasama, melalui pembiayaan terlebih dahulu oleh kontraktor. Kemudian besaran kewajiban dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi. Jadi ini BUMD itu punya hutang gitu ya, hutangnya itu hutang biaya gitu. Jadi Masela katakanlah dia kontraknya dari tahun 98, kemudian dia POD, kemudian harapannya nanti produksi di 2027. Nah, biaya-biaya tadi yang sekarang 100% dikeluarkan oleh kontraktor, nanti BUMD akan ikut menanggung sebesar
10% gitu, tapi menanggungnya tanpa dikenakan bunga gitu. Jadi dulu biayanya sekian, ya sekarang bayarnya tetap sama gitu. Nah, nanti BUMD akan membayar kewajiban tersebut gitu ya. Kemudian ketentuan pengembalian pembiayaannya itu diambil dari bagian BUMD atau PPD dari hasil produksi, kemudian ini tadi tanpa dikenakan bunga, kemudian dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD. Jadi BUMD tadi punya hutang, punya kewajiban, itu tidak boleh setiap tahunnya langsung untuk membayar hutang semua gitu. Misalnya dia terima 100 juta gitu, tidak boleh 100 jutanya langsung buat bayar hutang, tapi ada sekian persennya yang bayar hutang, sekian persen untuk penerimaan BUMD. Itu yang nanti dibagi berdasarkan kesepakatan antara BUMD dengan K3S. Kemudian jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban BUMD. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini pembagian porsi PI 10%. Jadi dasarnya adalah pelamparan reservoir cadangan gitu. Nanti dia dibagi berdasarkan lokasi dari lapangannya. Jadi dari satu wilayah kerja, kan tidak semua wilayah kerja itu dia punya ada cadangannya, ada reservoirnya. Nanti ada sertifikasi dari lembaga independen untuk menentukan ini masuknya ke wilayah mana gitu. Ya kalau dia satu kabupaten dalam satu provinsi, maka porsinya 50-50. 50 provinsi, 50% kabupaten kota. Kalau dalam satu provinsi, tapi beberapa kabupaten, ya provinsinya tetap dikunci 50%, kabupaten atau kotanya dibagi tadi berdasarkan pelamparan reservoir. Kemudian kalau dia 4-12 mil laut, karena itu dianggap wilayahnya provinsi, maka 100% provinsi gitu. Nah, kalau perairan di atas 12 mil laut, seperti contoh yang terjadi di Masela, itu merupakan sepenuhnya kebijakan dari Menteri ESDM. Itu Menteri ESDM dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, kemudian memutuskan ini akan diberikan kepada daerah mana, seperti itu. Jadi itu adalah sepenuhnya kebijakan dari Menteri ESDM. Selanjutnya. Mungkin sebelum ini Mas Anto minta tolong ada 2 set yang di belakang sebelum masuk ke sini. Bukan yang setelah, terima kasih. Oke, ini saya sampaikan terlebih dahulu yang skema 1 tadi ya. Jadi tadi kan ada apa? Ini syarat-syarat BUMD sebagai penerima dan pengelola PI 10% gitu ya. Tadi dihitungnya dalam berdasarkan pelamparan reservoir. Nah, syarat-syarat BUMD itu kalau dia penerima sekaligus pengelola itu adalah sahamnya 100% dimiliki oleh daerah, kemudian statusnya disahkan melalui peraturan daerah, kemudian tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI gitu. Jadi ini dikunci. Satu BUMD kalau dia sebagai pengelola dikunci hanya boleh untuk mengelola PI di satu wilayah kerja. Ya ini sama seperti yang berlaku di bisnis migas umum gitu, satu WK, satu entitas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau jadi misalnya, jadi penerima itu adalah yang ditunjuk oleh gubernur dan daerah terkait lainnya, kabupaten, wali kota. Sedangkan pengelola itu adalah yang langsung berkoordinasi dengan kontrak kerjasama yang masuk dalam satu wilayah kerja dan dia sebagai pemegang PI di situ. Nah, kalau nanti yang ditunjuk adalah BUMD-nya penerima sekaligus pengelola PI, dia harus memenuhi ketiga syarat yang di bawah tadi gitu. Dan saham-sahamnya tadi harus terwakili semua di dalam BUMD tadi, entah provinsi mana, kemudian kabupaten mana saja yang memiliki pelamparan reservoir harus masuk semua di situ. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah skema yang kedua. Kalau ini dipisah antara penerima PI dan pengelola PI 10% gitu. Jadi BUMD penerima ini adalah dia sebagai holdingnya, sebagai induk perusahaan, syaratnya hanya 2, sahamnya 100% dimiliki oleh daerah, kemudian statusnya disahkan melalui peraturan daerah. Nah, BUMD tadi, yang induk tadi itu dia bisa membentuk anak perusahaan. Nah, anak perusahaannya itu tadi yang akan
menjadi pengelola PI yang selanjutnya akan menetap di wilayah kerja tersebut gitu. Jadi induknya tadi tidak terikat syarat, tidak boleh melakukan kegiatan usaha lain, sedangkan anaknya yang terikat di situ. Jadi misalnya penerima PI-nya, contoh Maluku Energi Abadi misalnya seperti itu. Kalau dia menggunakan konsep seperti ini, dia sebagai induk, ya dia Maluku Energi Abadi, misalnya untuk dia Masela, dia membentuk anak Maluku Energi Abadi Masela, misalnya seperti itu. Untuk Bula, Maluku Energi Abadi Bula. Kemudian begitu juga untuk Seram Non Bula. Nah, induknya tadi Maluku Energi Abadi itu boleh melakukan kegiatan usaha lain. Tapi anaknya tadi yang langsung di wilayah kerja itu tidak boleh melakukan kegiatan usaha lain dan tidak boleh mengelola PI pada WK lain. Dan kemudian mulai di sini diingat harus ada keterwakilan dari BUMD dari BUMD kabupaten gitu ya, dari kabupaten terkait. Jadi misalnya ini tergantung nanti keputusan dari Menteri SDM seperti apa gitu ya. Misalnya Masela diberikan kepada nanti kabupaten yang dapat kabupaten mana saja, misalnya seperti itu ya harus terwakili semua nanti di sini di dalam pengelola PI 10% atau di dalam anak BUMD-nya tadi gitu. Jadi BUMD penerima PI-nya yang Maluku Energi Abadinya kalau 100% Maluku ya silakan memang seperti itu 100% provinsi, tapi di anaknya nanti harus ada keterwakilan dari kabupaten terkait seperti itu. Nah, mungkin bisa balik ke skema tadi Mas Anto minta dong. Nah ini sekarang kita masuk ke status penawaran PI 10% WK Masela berdasarkan Permen SDM nomor 37 tahun 2016. Nah, berdasarkan permen tersebut ada tahapan-tahapan ya yang cukup panjang sampai PI 10% itu bisa dialihkan dari kontraktor ke BUMD. Jadi yang pertama, karena ini adalah di atas 12 mil laut, harus ada penetapan ya dari Menteri SDM dulu. Jadi setelah ada tadi revisi PUD 1-nya di tahun 2019, kemudian harus ada penetapan dari Pak Menteri menetapkan ini diberikan kepada provinsi mana gitu ya. Dulu kita sempat ingat ada ini ya antara Maluku dan provinsi yang lain, tapi kemudian Pak Menteri memutuskan untuk diberikan kepada Maluku itu di tahun 2019. Berarti sudah masuk ke tahap 1 gitu ya. Ada dari persetujuan PUD 1, kemudian Menteri menetapkan diberikan kepada Maluku. Nah, selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Kepala SKK Migas menyurati Gubernur Maluku untuk menyiapkan BUMD sebagai penerima dan pengelola PI 10% WK Masela. Itu di 20 Desember 2019. Nah, kemudian Gubernur Maluku diberi waktu 1 tahun untuk menunjuk BUMD. Dan kemudian di tahap ketiga, Gubernur Maluku sudah menunjuk PT Maluku Energi Abadi Perseroda. Kemudian yang selanjutnya, di tahapan keempat yaitu SKK Migas selanjutnya menyurati Inpex memberitahukan ini Gubernur Maluku sudah menunjuk BUMD sebagai penerima PI yaitu PT Maluku Energi Abadi. Nah, selanjutnya setelah itu di tahap kelima PT Maluku Inpex itu menawarkan PI 10% WK Masela kepada PT Maluku Energi Abadi. Nah, setelah itu masuk ke tahap keenam gitu. Jadi Inpex itu menawarkan. Nah, itu menanyakan kepada Maluku Energi Abadi, kamu berminat atau tidak gitu, minat dan kesanggupan untuk menerima PI. Dan kemudian sudah dibalas di 29 Maret 2021. Seperti itu. Tahap selanjutnya seharusnya adalah uji tuntas dan akses data, tapi kemudian kita ketahui ada ya permasalahan di daerah seperti itu, sehingga tahapan tersebut belum bisa dilanjutkan. Nah, nanti kalau sudah selesai semua dibuka data, kemudian BUMD setelah dia tadi melihat data itu tadi, dia harus memutuskan ini, ingin meneruskan atau tidak meneruskan minat atas PI 10% gitu ya. Kalau BUMD menyatakan berminat, nanti kontraktor dan BUMD menindaklanjuti dengan proses pengalihan PI 10%. Jadi ada perjanjian pengalihan PI antara BUMD dan kontraktor. Nah, setelah itu kontraktor mengajukan permohonan pengalihan PI 10% kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu
prosesnya terkait PI 10% WK Masela, ya harapannya bisa segera terrealisasi. Jadi mungkin demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.